Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Sabtu 26 Oktober 2024. Bersama saudara-saudara kita akan membaca kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menopang kami untuk terus mengakui bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Mereka sampai di Betsaida. Di situ orang membawa seorang buta kepada Yesus dan minta supaya ia menjamah orang buta itu untuk menyembuhkannya. Maka Yesus memegang tangan orang buta itu dan menuntun dia keluar kota itu. Kemudian Yesus meludahi mata orang itu. Ia meletakkan tangannya pada mata orang itu, lalu bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau melihat sesuatu sekarang?" Orang itu melihat ke depan, lalu berkata, "Ya, saya melihat orang berjalan-jalan, tetapi mereka kelihatan seperti pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Kali ini orang itu berusaha melihat dengan sedapat-dapatnya. Matanya sembuh dan ia melihat semuanya dengan jelas sekali. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah dan jangan kembali ke kota itu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, demikian bacaan kita pada saat ini. Lalu diberikan satu tema, proses Tuhan, lalana puang matua. Dalam bacaan ini kita menemukan hal menarik, yaitu bahwa Yesus melakukan penyembuhannya dengan dua proses. Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu Yesus melakukan proses yang kedua, yaitu ia meletakkan lagi tangannya pada orang itu sehingga orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Teks bacaan kita hari ini menyuguhkan kisah penyembuhan yang berbeda, karena pada narasi yang lain cukup sekali saja Yesus menyembuhkan orang sakit. Lalu mengapa harus ada dua tahap penyembuhan? Saudara-saudara, sesungguhnya dua tahap penyembuhan bukan karena Yesus tidak mampu, tetapi kita perlu memahami semuanya dalam proses Tuhan. Poin proses Tuhan dalam bacaan ini penting bagi kita yang mungkin acap kali penuh kekhawatiran dan mudah putus asa. Memang berada dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh, sekali lagi, memanglah tidak mengenakkan. Akan tetapi, jaminan proses pemulihan kita berada dalam tangan Kristus. Nah, bagaimana kita memahami bahwa penyembuhan harus melewati proses, bahkan dikatakan tidak langsung? Bukan karena iman tidak kuat, bukan juga
kalau tidak sembuh imannya payah. Melalui peristiwa yang kita baca ini, kita belajar bahwa penyembuhan tidak melulu secara instan, namun bisa bertahap. Melalui proses kesembuhan tersebut, kita diajak agar tidak mudah patah semangat, tetapi tetap berpengharapan bahwa proses Tuhan mengantar kita pada relasi yang semakin mendalam dengan Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Biarlah kami boleh terus dikuatkan dan kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami dalam kuasa kasih-Mu. Kami tahu bahwa Engkau terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami bersama-sama terus membangun relasi yang semakin mendalam dengan Kristus. Tuhan pelihara anak-anak-Mu, Tuhan jaga kami sekalian dalam karya dan hidup kami di dalam Kristus. Amin.